Hubungan antara Burkina Faso dan Ghana yang sebelumnya relatif stabil, kini diguncang oleh pertikaian perbatasan yang semakin panas. Sejak beberapa bulan terakhir, ketegangan meningkat setelah Ghana memutuskan untuk memperketat akses lintas batas, bahkan sampai pada titik memblokir pergerakan barang dan manusia dari Burkina Faso. Tindakan ini memicu gejolak besar bukan hanya di kedua negara, tetapi juga di seluruh Afrika Barat yang kini tengah berjuang menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Burkina Faso sendiri berada pada posisi yang sulit. Negara yang baru saja keluar dari bayang-bayang dominasi kolonial Barat dan tengah mencoba membangun kemandirian ekonomi di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré harus menghadapi tekanan baru dari tetangga dekatnya. Ghana menuding Burkina Faso sebagai sumber ancaman keamanan dengan alasan adanya pergerakan kelompok bersenjata yang mencoba menyusup ke wilayahnya. Akan tetapi di balik narasi keamanan itu terselip persoalan yang lebih kompleks, perebutan akses dagang, sumber daya, dan dominasi geopolitik di kawasan. Batas wilayah antara Burkina Faso dan Ghana bukan sekedar garis geografis. Ia adalah jalur ekonomi vital yang menghubungkan utara dan selatan Afrika Barat. Melalui rute perdagangan ini, emas, kapas, ternak, dan hasil bumi Burkina Faso didistribusikan menuju pelabuhan-pelabuhan Ghana yang menghadap Samudra Atlantik. Penutupan akses ini otomatis melumpuhkan sebagian besar jalur ekspor Burkina Faso, menciptakan guncangan besar pada ekonomi negara yang sedang bangkit. Para pedagang kecil di kota-kota perbatasan seperti Bauko, Pagah, dan Po kini menanggung kerugian besar. Harga barang melonjak, arus pasokan pangan terganggu, dan ketegangan sosial semakin terasa. Ghana sendiri tidak menutup ambisinya untuk menjadi kekuatan utama di Afrika Barat. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling stabil di kawasan, Ghana sering menampilkan diri sebagai mitra strategis Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Langkah blokade terhadap Burkina Faso diduga kuat merupakan bagian dari strategi geopolitik Ghana untuk menjaga pengaruhnya, sekaligus meredam bangkitnya aliansi baru yang dipimpin oleh Burkina Faso bersama Mali dan Niger. Aliansi ini belakangan memang semakin menantang dominasi Barat dengan menolak campur tangan asing, mengusir pasukan Prancis, dan membangun hubungan baru dengan Rusia maupun negara-negara Asia. Bagi Burkina Faso, situasi ini jelas memukul. Pemerintah Traoré menilai tindakan Ghana bukan hanya bentuk intervensi, tetapi juga ancaman kedaulatan. Mereka menegaskan bahwa blokade ini adalah bentuk tekanan politik yang diarahkan untuk melemahkan upaya Burkina Faso membangun jalur perdagangan independen. Tidak sedikit pula analis yang menilai bahwa Ghana bertindak atas dorongan Barat yang khawatir kehilangan cengkraman di Afrika Barat jika blok aliansi anti-kolonial semakin kuat. Namun di balik perebutan pengaruh ini, rakyatlah yang menjadi korban paling nyata. Di perbatasan, ribuan warga terjebak dalam ketidakpastian. Petani yang hendak menjual hasil panennya tak bisa menembus pos-pos perbatasan. Sopir truk pengangkut logistik harus menunggu berhari-hari hanya untuk melewati pemeriksaan yang kian diperketat. Aktivitas pasar tradisional yang biasanya ramai kini sunyi. Rasa frustasi mulai menguat, bahkan memunculkan kekhawatiran akan pecahnya konflik sosial di daerah-daerah yang berbatasan langsung. Krisis ini juga memunculkan pertanyaan besar bagi masa depan integrasi regional di Afrika Barat. ECOWAS, organisasi kawasan yang seharusnya menjadi mediator, justru semakin dipertanyakan netralitasnya. Sejak awal, ECOWAS kerap dituding lebih berpihak pada kepentingan Barat ketimbang mengutamakan solusi lokal. Ketika Burkina Faso, Mali, dan Niger keluar dari organisasi itu, legitimasi ECOWAS semakin runtuh. Kini dengan adanya konflik Burkina Faso-Ghana, kepercayaan terhadap kemampuan ECOWAS menjaga stabilitas regional makin merosot. Sementara itu, media internasional menggambarkan pertikaian ini sebagai benturan kepentingan antara dua jalan berbeda Afrika. Di satu sisi, Ghana tetap setia pada pola alam, menjaga hubungan erat dan Barat, mengandalkan investasi asing dan mengupayakan stabilitas politik melalui diplomasi tradisional. Di sisi lain, Burkina Faso tampil sebagai simbol perlawanan terhadap neokolonialisme, mendorong kemandirian ekonomi dan menegaskan bahwa Afrika harus menentukan nasibnya sendiri.
Pertemuan dua kutub inilah yang kini membara di garis perbatasan, menjadikan konflik ini bukan sekedar soal pagar perbatasan, melainkan pertarungan arah masa depan benua. Situasi semakin kompleks ketika isu sumber daya ikut masuk ke dalam pusaran konflik. Wilayah perbatasan Burkina Faso, Ghana, dikenal memiliki potensi emas, uranium, serta jalur perdagangan penting untuk ekspor energi. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan tambang multinasional yang berkepentingan agar Ghana tetap menjadi pintu utama distribusi, melainkan berkaitan dengan jaringan kepentingan global. Jika dibiarkan berlarut-larut, pertikaian ini berpotensi meluas menjadi krisis regional. Blokade Ghana bukan hanya melemahkan ekonomi Burkina Faso, tetapi juga mengganggu rantai pasok pangan di Afrika Barat. Negara-negara tetangga seperti Togo, Benin, dan Pantai Gading bisa ikut terdampak karena arus perdagangan di kawasan sangat bergantung pada stabilitas perbatasan. Resiko konflik bersenjata pun tidak bisa diabaikan, apalagi Burkina Faso selama ini sudah menghadapi ancaman kelompok bersenjata di bagian utara. Meski demikian, ada juga peluang bahwa krisis ini bisa menjadi momentum baru bagi Burkina Faso. Tindakan Ghana dianggap sebagai peringatan keras bahwa ketergantungan pada jalur perdagangan tradisional harus segera diakhiri. Pemerintah Traoré kemungkinan akan mempercepat pembangunan jalur alternatif, entah melalui kerjasama dengan Togo atau membuka akses langsung ke Niger dan Mali yang sama-sama bertekad membangun blok perdagangan independen. Jika strategi ini berhasil, justru Ghana yang akan kehilangan keuntungan besar dari perdagangan lintas batas. Pertikaian perbatasan Burkina Faso dan Ghana dengan cepat menjadi simbol dari benturan kepentingan yang lebih besar. Afrika yang masih dikendalikan kepentingan luar versus Afrika yang berusaha bangkit dengan jalannya sendiri. Dunia kini menyoroti perkembangan di perbatasan itu, menunggu apakah kedua negara akan memilih jalan diplomasi atau justru membiarkan api konflik menyala. Yang jelas, apapun arah yang diambil, pertikaian ini sudah cukup mengguncang Afrika, mengingatkan semua orang bahwa stabilitas benua ini sangat rapuh ketika kepentingan ekonomi dan geopolitik saling berbenturan. Is trying to come into Ghana so that it is able to go towards the country. And that is the border you see there. That's the border. A few moments ago, the whole of this place was taken over by the drivers in their hundreds. But let's take a listen to the drivers when you spoke with them earlier. That's why we can't block the road. That's why we can't block the road here. When we not get a solution now,